kau anak laki-laki. Kau nggak boleh nangis. Dimaaf kalau aku nangis. Kau nggak boleh nangis. Mental kau harus kuat. Kalau papa nanti udah mati, kau yang jaga keluarga. Papaku selalu tekankan itu sama aku. Kan? Kayak takutnya itu kalau saya sebagai seorang petinju itu, ya aku latihanku udah cukup nggak sih selama ini untuk aku bisa ngalahkan dia? Atau malah aku yang dikalahkan sama dia ini. Kami petinju ini bang, kayak gimana ya? Ibaratnya mesin tempur bang. Kapan yang dipersiapkan untuk menghancurkan musuh. Dengan BK, oke ketemu lagi ini. Aku agak apa ya? Agak gugup. Kemarin belum lama kita kedatangan seorang petinju. Sekarang ini ada petinju lagi. Ini maksudnya apa dengan BK? Apa saya mau jadi samsaknya mereka atau gimana kan? Cuma nanti kita bakal ngobrol panjang. Penasaran, ini keren banget anak muda sebagai petinju yang wah ini membanggakan. Terutama dia orang Batak. Jadi kita bangga banget dan gak usah lama-lama kali ya. Langsung ini dia Bang Jeremy Sihota. Horas Bang. Siap, Horas. Tapi agak lain kulihat sama. Oh ini ada Amang juga di sini menemani Bang Jeremy. Gila Bang. Ini abis latihan atau abis nge-gym kayaknya seger banget Bang. Abis. Enggak lah Bang. Oh, enggak. Abis tidur sih. Oh tidur kira abis sparring kan segala macam kayaknya seger banget nih. Amang sehat? Sehat. Selalu didampingi Bapak. Iya. Kemana-mana juga. Kebetulan karena baru siap bertanding juga hari itu. Jadi Papa aku datangkan dari Medan ke Jakarta untuk nengok aku. Jadi sekalian lah gitu kan. Oh kalau orang Amang di Medan? Medan. Oh jadi ini karena kemarin habis bertanding? Iya bertanding. Oke. Belum balik kan jadi aku ajak aja sekalian kan. Sekalian. Dia nggak bisa kalau nggak didampingi. Oh kenapa Bang? Kenapa saya didampingi? Kenapa? Kalau enggak sih Bang, gimana ya? Cuman kan karena lagi ada orang tua yang menghormati makanya diajak juga gitu. Sekalian mengikuti kegiatan. Jadi kalau ada Bapak lebih ini Iya. lebih semangat ya, lebih. Bang, kita mau ngobrol-ngobrol aduh nih. Tapi jangan kalau aku udah salah kata jangan langsung nanti masuk jeb. Wah, enggak lah Bang. Iya, aman ya? Aman lah, aman. Tapi kalau Abang ini lahir di mana Bang? Kalau boleh tahu Bang. Kalau aku Medan, Bang. Lahir di Medan. Dari kecil masa kecil di Medan. Dari dalam perut ibu di Di Medan. Medan. Oh, nah, aku penasaran kenapa milih tinju, Bang? Kenapa milih tinju? Milih tinju ya sebenarnya mengalir gitu aja sih Bang, karena memang pertama kali itu bela diri itu dimasukkan sama apa-apa itu tinju. Pertama kali SD tinju. SD. Tapi maksudnya kalau orang Amang dari kecil mau melihat ada bakat atau suka kayaknya anakku cocok nih, masukkanlah coba-coba apa gimana Bang ceritanya Bang? Karena dulu waktu dia masih SD, masih SD gitu, senang aja sih ngelihat dia bentuk badannya gempal gitu kan. Oh, gempal gitu. Nah, terus waktu saya memang dasarnya suka nonton tinju. Oh, emang hobi tinju. Hobi. Nah, terus sering berapa kali itu kalau dulu kan siaran tinju langsung itu kan Minggu pagi. Ya, setiap Minggu pagi ya betul. Sering itu kalau dulu sebelum ibadah kan. Sempat nonton tinju itu. Dia ikut nonton juga. Ikutan nonton. Dari situ dia seneng nonton Tyson, Evander Holyfield gitu ya. Walaupun pada buntutnya idola dia itu Mayweather. Idola dia, jadi idola dia Mayweather. Tapi pada intinya waktu itu dia langsung minta supaya, "Pak, aku maulah bertinju begini, ikut latihan tinju." Bilang, "Betul, iya." Udah akhirnya daftarin, kebetulan ada dekat rumah kan. Ada dekat rumah Sasana Tinju, itu salah satu tinju yang dimiliki seorang petinju legenda dari Sumut, tapi udah meninggal, Pak Albiner Sidabuke. Sasana tinjunya KNT namanya. Daftarlah jadi situ. Oh itu umur berapa kok? Udah minta jadi daftar kan? Usia SD kelas berapa itu ya? Kelas 5 ya. Kelas 5 udah minta jadi petinju. Minta didaftar. Waduh, ini ada apa Bang? Kok SD minta jadi petinju? Agak sebenarnya juga ya. Gini lah Bang ya. Cuma sebenarnya aku di tempat ini pun sebenarnya nggak perlu menjelaskan lagi karena udah rahasia umum sih. Di sebelumnya aku ada diundang juga, udah aku bilang ya karena nggak lepas dari
pernah lah aku dibully-bully gitu ya. Oh, di masa SD itulah ya. Iya. Tapi yang gak usah diingat lagi lah, itu udah masa lalu ya. Namanya seorang anak yang pernah mendapat perlakuan dibully, ya namanya insting seorang ayah mungkin, wah anaknya ini harus bisa membela diri. Punya kemampuan juga, nah makanya ditanya lagi ke aku mau masuk bela diri apa ya, aku bilang lah tinju. Ya udah dari situ mengalir aja gitu. Oh, akhirnya juga begitu tinju Amang juga langsung dukung. Kayaknya ada bakat nih, bakal bisa nih didaftarin lah jadi tinju. Oh, bahkan adiknya pun ikut-ikutan juga. Adiknya juga? Iya. Jadi teman-teman ini dong, teman latihan? Iya, terkadang waktu masih di Medan sebelum ke Jakarta ya adik. Cuman kan beda aku sama adik kan 3 tahun. Jadi adik itu masih di kategori pelajar, aku udah di kategori senior. Gitu. Oh, tapi maksudnya SD itu kan belum ada basic kan? Baru suka aja kan? Baru suka, baru latihan sembarang latihan. Kalau awal latihan tinju tuh kayak mana, Bang? Apa yang dipegang pertama kali itu apa yang di awal latihan tinju itu, Bang, yang pertama kali sih aku bukan langsung ke pukulan hari itu, Bang. Ke fisik ya. Iya. Dimaksimalkan di fisik karena kan ini yang membedakan bela diri lain itu dengan tinju mungkin. Mungkin yang mirip-mirip dengan tinju itu kayak Muay Thai, kickboxing. Iya. Tapi kalau untuk bela-bela diri lain itu dengan tinju, menurut saya ya, tinju itu lebih ekstrim itu soal fisik dan soal dampak akibat ke depannya gitu. Jadi makanya latihan itu harus yang betul-betul matang gitu. Dan dari kecil waktu latihan juga orang bapak nemenin terus ya, mantau terus. Ya, di awal mantau, tapi setelah sudah merasa nyaman lihat dia berlatih dengan abang itu, almarhum. Ya udah akhirnya ya udah latihan sendiri, pergi sendiri gitu. Oh, udah dilepas lah ya gitu. Oh, berarti emang udah dari kecil udah minta loh anak SD minta tinju tuh jarang ya. Aku aja SD tuh masih nggak kepikiran kesana. Ini abang emang ya pokoknya dari apa? Di belakang itu kisahnya apa, pokoknya emang suka juga tinju gitu kan? Iya, memang suka. Tapi kalau sama adik jelang apa sama-sama masuk atau ada jeda? Duluan saya. Duluan. Aku itu SD, SMP sampai SMA. Jadi adik itu masuk sebenarnya dulu adik itu bukan tinju. Adik itu dulu renang sama taekwondo. Oh. Bukan tinju, renang sama taekwondo. Dia malah dulu nggak suka tinju. Dia bilang, tinju kena pukul baru gak keren gitu ya kan. Tapi karena dia tengok aku berprestasi di tinju, baru dia tengok aku udah mulai itu dapat gaji, dapat honor. Tergiur juga ya. Baru nama tambah naik pasti kan. Jadi dipanggil ke sekolah, diumumi menang ini dipanggil. Jadi famous lah ibaratnya. Jadi adik jadi ikut-ikutan. Dan dia merasa juga kurang berkembang di bela diri yang dia ikuti. Karena mungkin nggak fashion dia kan. Jadi terakhir dia memutuskan untuk ikut aku ke tinju. Supaya dia berkembang di tinju. Dan puji Tuhan adik juga udah ngikuti jejak aku kan. Kalau aku terakhir juara nasional bawa nama Sumatera Utara. Kalau adik juara nasional pelajar. Tapi kategori pelajar seluruh Indonesia. Kalau nasional tuh apa? Setiap pertandingan tuh udah berapa ronde kalau tingkat nasional gitu? Tetap pertandingan kalau di tingkat masih nasional itu kan dibonongan pemerintah, itu masih tingkat amatir kategorinya. Dan itu dinaungi oleh Pertina. Jadi peraturannya itu hanya bermain 3 ronde. Satu ronde itu 3 menit dan wajib memakai headguard. Headguard. Itu di Medan tuh ya, Sumut ya. Medan ya, aku beranjak dari bawa nama kecamatan. Dari awal Bang kan 5 SD latihan itu masih latihan ya layaknya main-main anak SD untuk menjaga diri aja, menghindari hal-hal soal pembulian itu kan. Latihan SMP mulai fokusnya kelas 2 SMP udah karena terus latihan jadi jatuh cinta, pelatih pun nengok kan. Pelatih nengok, wah aku mungkin menurut pelatih bisa, menurut almarhum pelatihku Pak Binar Setiabuke aku mungkin bisa. Terus pelatih bicara ke papa dan papa ACC setuju untuk aku coba mengikuti pertandingan itu pertama kali antar kecamatan di Kota Medan. Itu SMP kelas 2 dan puji Tuhannya menang. Dari situlah langsung beranjak. Berarti emang dari bawah tahap itu ya panjang ya. Total berapa tahun tuh Bang dari terakhir aku juara nasional itu tamat SMA.
Tamat SMA. Dan itu pun nggak langsung Bang, juara nasional aku ngikuti pertandingan kejuaraan nasional 2 kali. Pertama aku kalah dulu, nggak dapat medali sama sekali. Dapat juara 3. Oh juara 3 ya, dapat. Siap itu aku berusaha karena kejuaraan nasional itu 2 tahun sekali kan. Itu nggak tiap tahun ada, 2 tahun sekali. Dan itu pun kadang mau gara-gara COVID tuh yang hari itu, jadi nggak 2 tahun sekali malah, jadi bisa 3 tahun sekali. Karena berdampak yang kita COVID hari itu kan, nggak boleh ada pertandingan kan. Jadi aku tuh pertama kali ikut kejuaraan nasional, aku senang kan, diputuskan untuk lulus seleksi. Jadi kan antar kecamatan, mewakili Kota Medan. Mewakili Kota Medan, aku lawan kota-kota di Provinsi Sumatera Utara, aku menang. Makin luas. Mewakili Sumatera Utara. Terus dipercaya mewakili Sumatera Utara untuk melawan provinsi lain di kejuaraan nasional. Di situ aku kalah juara 3. Aku kalah, di situ aku sempat down, kalah ya. Namanya kita kalah ya, cowok pun petinju juga. Abang udah kejuaraan yang cukup besar itu ya. Iya. Down. Ada yang menghujat, ada yang apa. Tapi coba disemangati sama papa, mama, adik, terutama disemangati sama almarhum pelatih, Bapak Binar Sedabuke. Udah naik, coba latihan. Siap COVID itu ada kejuaraan nasional lagi, dan puji Tuhan di situ aku berhasil dapat emas. Luar biasa. Berarti kalau setiap tanding Amang selalu dampingin, selalu ikut ya? Selalu. Nah, aku penasaran kan jadi seorang bapak melihat anaknya berdiri di atas ring tanding gitu kan, ada nggak sih ketakutan yang ya pada dasarnya mungkin orang Amang kan udah lebih tahu kalau petinju resikonya seperti ini. Tapi ini ketika melihat anak sendiri bertanding, ada nggak sih kekhawatiran, ketakutan yang nantinya akan kejadian sama Bang Jeremy? Khawatirnya sih mungkin ada ya, tapi itu saat awal-awal dia naik ring. Oh, awal-awal. Nah, itu kan masih muda banget itu ya kan. Dia naik ring gitu kan. Jadi, waduh, udah cocok nggak nih pilihan ini gitu ya kan. Tapi seiring berjalanan waktu, dia rutin ngikuti pertandingan-pertandingan di ring sampai sekarang. Ya, kecemasan itu memang ada, tapi aku lebih melihatnya peraturan-peraturan ini yang mengamankan. Gitu ya. Karena kan itu dibungkus peraturan tuh. Memang ini kan olahraga keras, tapi kan dibungkus dengan peraturan-peraturan, ya gitu kan. Terus kalau di profesional ini kan yang tadinya kalau di amatir kan pakai headguard gitu ya kan. Ini dilepas headguard gitu ya kan. Tapi tetap ada peraturan-peraturan yang mengamankan. Kan ada juga wasit kan di lapangan di ring gitu, yang bisa menghentikan permainan kalau sudah diperlukan, saat diperlukan bagi atletnya gitu. Sang atlet. Yang itulah, makanya dari situlah agak tenang lah. Jadi tambah sebelum bertanding rata-rata sih aku pasti berdoa sama dia gitu supaya pastilah ya, gitu ya. Kalau Bang udah masuk kelas yang pro gitu kan, awal karir sampai jenjang-jenjang kan naik terus kan Bang. Naik ya. Ada pernah itu kan kalau Bapak dari luar ring. Kalau Abang kan yang benar-benar yang berhadapan langsung man to man sama ada ketakutan awal-awal tuh pernah ada nggak rasa ketakutan itu Bang? Wah, ketakutan masih ada ya Bang. Apalagi pas pertama kali aku kelas 2 SMP naik ring itu nengok lawan, wah besar ya kan. Lebih besar ya? Iya, ketakutan itu pasti ada Bang. Ketakutan kan. Kayak takutnya itu kalau saya sebagai seorang petinju itu, ya aku latihanku udah cukup nggak sih selama ini untuk aku bisa ngalahkan dia? Atau malah aku yang dikalahkan sama dia ini. Ketakutan itu sih pasti ada. Cuman kembali lagi kan semua di tangan Tuhan ya kan. Aku coba berdoa ya, sebelum naik ring berdoa sama papa. Di atas juga berdoa lagi tuh di sudut ring. Sebelum mulai lonceng berbunyi teng-teng. Itu aku berdoa lagi. Dan aku cuman berdoa sama Tuhan itu, Tuhan kalah menang urusan belakang. Yang penting jangan buat aku malu di hadapan musuhku, jangan buat aku malu di hadapan orang tuaku, jangan buat aku malu di hadapan semuanya. Itu aja sih. Itu aku selalu berdoa itu aja. Dan puji Tuhannya, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang Tuhan itu masih ngabulkan doaku. Aku bukan nggak pernah kalah Bang, aku pernah kalah. Tapi aku nggak kalah malu gitu. Contoh nggak kalah malu itu petinju itu. Aku nggak KO, aku nggak pernah sujud di hadapan lawanku, sujud kayak KO nyerah kayak udah ampun gitu. Aku nggak pernah kalah dipermalukan di atas ring. Tetap kalah yang tetap kalah sebagai seorang petarung gitu. Tetap kalah sebagai seorang petarung dan aku selalu menerima kekalahan aku.
sebagai seorang petarung. Berarti aku memang yang kurang persiapan. Tapi sekali lagi, aku berdoa ke Tuhan. Memang aku bukan berdoa untuk menang. Aku berdoa aku selamat dan aku nggak apa dan kalah menang itu urusan belakang. Yang penting aku nggak malu gitu. Sebagai seorang petarung dan aku nggak malu di hadapan orang tuaku, di hadapan teman-teman yang udah dukung aku, dan terutama di hadapan Tuhan kan yang udah ngasih kekuatan ke aku nggak malu. Dan sampai sekarang Tuhan masih melindungi aku. Aku nggak pernah dipermalukan di atas ring itu. Biasanya aku juga penasaran juga sih. Biasanya kalau seorang petinju kayak abang lah, kan juga pernah mengalami kekalahan. Gitu kan. Nah itu setelah pertandingan itu kan abang nanya kekalahan itu apa? Abang ada kayak semacam introspeksi. Kenapa gue bisa kalah? Terus masukan dari pelatih juga seperti apa? Itu kayak gimana bang? Ya introspeksi pasti ada ya bang ya. Semua orang pasti kalau mengalami kekalahan, dan bukan hanya di tinju aja, mungkin semua pebisnis, mungkin apa, mungkin ini kan, semua pasti pernah mengalami jatuh bangun ya kan, kekalahan apapun. Tapi ya kembali lagi kan, kalau kita larut-larut dalam kekalahan, sama aja kita bakal kalah dan terakhir jatuh dan terakhir hilang. Tapi kalau kita kalau dari kekalahan ini kita itu belajar mengintrospeksi diri dan coba, yang paling penting sih coba menerima kekalahan dan coba lagi untuk bangun di hari-hari selanjutnya gitu. Karena kan masih ada hari esok. Jadi kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kekalahan ini tuh awal dari kemenangan yang baru. Kekalahannya awal dari kemenangan yang baru, ya setuju. Dan kemenangan yang lebih besar tentu. Pastinya. Amin. Semoga semangat lu. Oh, diem aja ngantuk lu. Kalau ngantuk ntar kasih jab lu. Tapi maksudnya kenapa gimana ya kalau ngomongin tinju ini, kalau abang sekarang di kelas tingkatannya kelas apa bang kalau dibilang? Kalau tinju ini kan ada kelas berat, kelas ringan, kelas menengah, kelas super berat. Aku di kelas beratnya heavyweight. Oh, kelas beratnya. Kelas berat itu berapa kilogram? Aku kelas berat itu 81 sampai 86 kg. Tapi kalau kayak abang ini seminggu itu gimana? Latihannya itu berapa kali? Terus apa ada sparring gitu? Sebetulnya sama sih bang. Sparring itu ya makin banyak sparring, makin bagus sih sebenarnya. Cuman kalau untuk menuju ke pertandingan kan beda latihan pertandingan atau latihan biasa sama latihan memang menuju pertandingan. Misalnya ini, aku bertanding bulan depan. Ya berarti selama 1 bulan atau 2 bulan aku udah ngikuti program. Kalau program menuju ke pertandingan itu 3 hari latihan skill, latihan teknik bertinju segala macam, samsa, padding. Baru siap itu 3 hari itu latihan strength conditioning. Itu kekuatan otot, beban, lari, semualah. Nah 1 hari itu sparring. Jadi sebenarnya 1 minggu itu pas full latihan. Oh 1 minggu itu full latihan gitu ya. Sparring itu biasa itu di hari Sabtu. Oh. Karena di hari Sabtu ya. 1 minggu itu full latihan. Tapi kalau di hari Minggu, sebenarnya 1 minggu full latihan. Cuman di hari Minggu aku minta izin sama tempat latihanku, sama campku. Aku nggak akan datang latihan karena hari Minggu aku persembahkan memang untuk Tuhan kan, ke gereja. Tetap mengatur waktu gitu. Makanya sampai sekarang perjalanan karir abang tuh selalu diberikan itu. Amin. Tapi kalau aku mau tadi dari Amang nih masih nyimak gitu. Kalau dari Amang sampai sekarang tuh apa sih pesan-pesan yang Amang kasih dalam karir Bang Jeremy ini? Ya baik kemenangan, kekalahan. Biasanya kalau orang Amang tuh paling sering kasih masukan ke Jeremy itu apa biasanya? Ya kalau masukan pasti ya. Iya. Bahkan kalau dia sudah jadi petinju dunia pun, saya pasti tetap ngasih nasihat, masukan gitu ya kan. Jadi kalau dia di posisi kalah, umpamanya dia mengalami kekalahan nih, dia kan orang ini kalau kalah memang down banget langsung. Ya. Dia merasa gimana ya? Ini orangnya ini sebenarnya nggak mau kalah nih. Oh iya. Susah nerima kekalahan gitu. Tapi setelah kami ngasih pandangan, nasihat, dan seiring berjalannya waktu, entah ada berhari-hari berapa itu dia akhirnya bisa terima, bisa legowo gitu ya kan. Gitu ya. Kami kasih pandangan lah bahwa itu ya intinya Tuhan pasti memberikan kepadamu jalan. Ada jalan yang lebih bagus untuk kamu gitu. Nah, tapi kalau umpamanya di satu sisi dia menang, ya mungkin seperti yang lain-lain lah gitu. Jangan langsung merasa paling jago, jangan langsung takabur, jangan langsung memandang enteng lawan-lawan berikutnya, gitu kan. Tetap latihan, tetap tingkatkan kemampuan, tetap tingkatkan skill, fisik apa segala macam, karena
Kalau sudah berhasil melewati tahap ini dengan menang, pasti tahap berikutnya akan lebih susah. Akan kemungkinan akan menghadapi lawan yang lebih tinggi lah kelasnya, lebih jago gitu ya kan. Nah, itu sih. Oh, jadi emang Bang Jeremy emang tipe yang kalau dia langsung bener-bener ya. Kayak nggak percaya gitu, kayak bisa kalah. Aku kalau di suatu pertandingan aku kekalahan, apalagi nih catatnya Bang, apalagi kekalahannya itu yang menurut aku nggak layak kalah. Kayak aku masih paham. Yang nonton juga ini nanti pasti paham maksud aku. Apalagi di pertandingan itu aku merasa aku itu nggak layak kalah. Ya karena aku yang bertanding di atas ring itu, aku yang tahu bagaimana aku bertanding dan bagaimana sebenarnya aku layak sebagai seorang pemenang gitu. Tapi gimana ya? Kembali lagi keputusan aku itu harus kalah gitu. Dan itu yang gak diterima sama batin aku. Dan jika aku udah mengalami peristiwa seperti itu, aku tuh langsung mau menyendiri aja bawaannya. Iya, mau menyendiri. Iya, di kamar bahkan ngomong sama kawan enggak, mau buka HP balas chat semua enggak. Ada pun yang ngechat nanya, cemana Jer kau kalah, kok bisa gini? Aku nggak peduli. Iya, jadi kayak aku udah fokus ke diriku sendiri. Aku tuh biasa kalau udah ngalami di situasi kayak itu, aku tuh di kamar aja, diam, nggak keluar kamar. Kalaupun nanti mau makan, kadang apa, nggak mau keluar sama sekali. Iya, sampai kadang natap ke cermin kaca, kalah di mana sih? Atau nggak kadang berdoa sama Tuhan, kalah di mana sih Tuhan? Latihan udah mati-matian, kalahnya di mana sih? Dan aku putar ulang video aku bertanding yang udah ditayangkan. Aku nggak kalah, aku nggak ini. Ditambah lagi mungkin ada orang-orang yang nonton pertandingan aku bilang kamu tuh menang. Itu yang buat pikiran aku tuh jadi malah tambah nggak terima gitu. Makanya kayak tadi aku bilang Bang, sebenarnya Papa juga yang ngajarkan kan, terima kekalahan, apa segala macam gini-gini. Makanya aku coba tuh menerima. Kayak Abang pernah nggak sih ngerasa Abang udah melakukan itu dengan niat tulus, dengan usaha, tapi total semua dikerahkan ya. Dan Abang tuh menang, tapi Abang itu harus tapi Abang itu harus menerima kalau Abang itu kalah gitu. Diperhadapkan dengan keadaan yang malah. Iya, diperhadapkan dengan keadaan yang Abang itu kalah gitu. Pasti kan batin, pikiran Abang itu nggak bisa menerima, iya kan. Dan kembali lagi ya, aku kayak di situasi kayak gitu ya, cuman Tuhan sih jalan. Baru coba keluar kamar, cerita ke orang tua, terutama yang mengerti kan masalah keadaan seorang laki-laki yang sedang mentalnya hancur ini kan hanya seorang ayah, seorang ibu. Aku paling dekat sama ibu Bang, jujur, bukan sama papa. Jadi gak luput, walaupun aku dekat sama orang tua aku, tapi sering lah ada miskomunikasi ya kan. Dan makanya aku tuh lebih dekat ke mama, karena mama itu bukan memakai cara keras mendidik aku. Mama itu memakai cara lemah lembut. Apalagi mamaku itu pelayan di gereja. Dan pelayan di gereja Bang, ya lemah lembut. Nak, ingat Tuhan nak, sabar ya nak. Asal dia sabar ya nak. Dia nggak memakai cara emosi, nggak memakai cara apa. Beda sama papa mendidik aku. Papa mendidik aku memakai cara keras. Laki-laki, apa segala macam. Itu kadang aku di mental yang udah jatuh, aku nangis, papaku marah. Papaku bilang, kau anak laki-laki, kau nggak boleh nangis. Maaf belum nangis. Kau nggak boleh nangis. Mental kau harus kuat. Kalau papa nanti udah mati, kau yang jadi keluarga. Papaku tekankan itu. Dan itu yang ku tanamkan. Aku nggak boleh nangis. Aku hanya boleh nangis sebenarnya kalau papaku atau mamaku udah gak ada di bumi ini. Itu aku baru boleh nangis. Papaku selalu bilang, nak, gak ada yang bisa kau percaya di dunia ini. Bahkan papamu sendiri kau gak bisa percaya. Papamu ini sendiri bisa ngecewakan kau. Bahkan udah pernah ngecewakan kau. Mamamu kau gak bisa percaya. Kau hanya bisa percaya sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Tuhan yang kau percaya. Tuhan penyelamat kau di bumi ini. Tuhan yang melahirkan kau di bumi ini. Kau hanya bisa percaya sama Dia. Kalau kau ada masalah, kau selesaikan masalahmu dengan kau berdoa, dengan kau bicara ke Tuhan. Papaku selalu ngomong kayak itu sama aku. Tapi itu aku selalu keluarkan kata-kata, Bang. Aku belum sekuat papa.
Dan aku belum sepintar mama. Oh. Aku ini masih mau menjadi sekuat papa. Dan aku ini masih mau menjadi sepintar mama. Tapi di dunia ini bang, dunia yang jahat, dunia ini sebenarnya jahat bang. Dunia yang jahat ini tuh kita itu dipaksa untuk menjadi laki-laki yang apalagi kita laki-laki ya, anak paling besar juga saya di keluarga kan, yang tangguh, yang kuat, yang bisa memikul beban gitu kan, memikul beban banyak, yang siap menghadapi banyak orang yang ingin menjatuhkan posisiku sekarang bang. Ada sangat banyak bang yang ingin menjatuhkan posisiku sekarang. Jadi aku harus tetap berdiri tegar dan tetap kuat. Dan aku belajar dari masalah-masalah yang udah aku lalui, apalagi aku merantau di Jakarta ini, dari pengalaman-pengalaman hidup. Aku merasa itu kalau aku bisa berdiri, aku bisa duduk di kursi di ruangan yang indah ini, bicara dengan abang. Iya. Itu semua karena hadirat Tuhan bang buat aku. Aku masih bisa berdiri kuat itu karena hadirat Tuhan buat aku. Dan aku percaya apapun kejadian, apapun peristiwa yang menimpa aku, itu semua udah rencana Tuhan. Dan aku percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu ada hal baik, ada hal yang lebih indah di kemudian hari. Dan itu aku mulai dapat pesan-pesan dari papaku, dari mamaku. Mamaku yang mendidik dengan cara lemah lembut, papaku yang mendidik dengan cara keras. Tapi sebenarnya intinya sama. Mereka mau aku jadi anak laki-laki yang tangguh, yang kuat, maju, yang maju, yang kuat. Itu bang. Jadi cara aku menghadapi situasi aku lagi di kekalahan itu kan, ya aku cukup udah, aku berserah sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan atur semaumu. Aku udah usaha, aku udah berjuang. Aku di bumi ini, aku bernapas karena kau. Aku mati karena kau. Atur semaumu Tuhan. Kau bentuk aku, gimana maumu? Aku berjalan sesuai maumu dan sesuai perintahmu. Aku udah bilang itu aja ke Tuhan. Jadi aku udah menerima apapun ya, soal kekalahan, soal apapun. Aku udah menerima. Berarti ada maksud lain dari Tuhan kan? Kenapa aku bisa mengalami kekalahan itu? Dan kalau aku kalah, aku udah tanamkan prinsip, berarti aku memang kurang persiapan. Kalau aku kalah, berarti memang aku nggak layak menang. Terlepas dari apapun itu, kalau aku kalah aku terima. Kalau aku menang, puji Tuhan. Aku kalah, makasih juga Tuhan. Dan jadikan kekalahan itu ya jangan bikin kita malah justru kita harus makin benar lah. Ya. Memang kadang kita kan juga sebagai anak ya, aku juga pernah mengalami sisi itulah, dibilang kita lagi down kok, apa sih bapak ini malah makin marah-marah. Malah ternyata satu saat emang omongan itu benar, ya kan? Malah bikin kita semakin, oh iya ternyata benar ya, maksud bapak ini. Memang caranya keras, cuman oh maksudnya ini gitu kan. Berarti emang ya pada situ kita mungkin ya ditambah yang jiwa kita lagi down gitu ya. Tapi tujuan bapak tuh memang benar bagus untuk kemajuan abang, biar kedepannya biar nggak cepat down lagi. Biar nggak cepat down lagi. Iya. Makanya. Apalagi kan dia di olahraga keras nih ya. Olahraga keras, kontak fisik langsung. Dia harus betul-betul, bukan hanya fisiknya aja yang harus tangguh. Mentalnya itu harus tangguh betul-betul gitu. Siap menghadapi badai, apa segala macam gitu. Itu dia. Jadi benar-benar digodok luar dalam tuh harus dipersiapkan benar-benar. Packaging yang kami petinju ini bang, kayak gimana ya? Ibaratnya mesin tempur bang. Kapan yang dipersiapkan untuk menghancurkan musuh. Jadi kapan udah jadwalnya kami harus turun. Kami dipersiapkan untuk turun ke medan perang, untuk berperang menghancurkan musuh. Jadi ya udah, kami memang harus siap. Ibaratnya bang, ya pesawat tempur, kalau misalnya pesawat tempur ini nggak siap gitu, atau ada kerusakan di dalamnya, kalau nggak dicek dulu sama mekaniknya, tiba-tiba langsung diturunkan ke medan perang, kan langsung hancur. Jadi kita yang hancur. Kita yang hancur. Jadi makanya memang harus dipersiapkan, baik itu fisik, teknik, yang terutama mental. Mental itu harus siap. Gak gampang mental. Gak gampang mental. Aku sebagai petinju bang, yang ku masalah terbesar dalam karirku dari awal sampai sekarang ini aku duduk sebagai petinju ini, mental bang. Aku di mental, bukan mental takut. Mental gimana aku itu harus
bisa itu memiliki mental, aku nggak peduli menang atau kalah. Yang penting aku kasih yang terbaik. Yang penting aku tidak membuat malu orang yang mendukung aku. Itu sih, mental itu yang harus dipunyai sebagai seorang petinju. Bukan mental yang berpikir dia akan terus sebagai pemenang, bukan mental yang berpikir dia akan terus kalah. Sebenarnya mental sebagai seorang petarung udah berdiri di atas ring dari awal pertandingan, berakhir pertandingan pun tetap berdiri di atas ring. Itu mental juara. Tepuk tangan buat biar abang langsung semangat langsung. Jadi sampai bergetar semangatnya sampai bergetar gitu. Nah, aku agak kepo nih bang. Ini kan abang udah sebagai petinju profesional. Menjanjikan nggak sih bang sebagai petinju itu di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Ya udah bang jalani lah. Terlepas dari apa ya bang ya, dari ya semoga dunia pertinjuan atau combat sport di Indonesia ini semakin membaik, karena kan yang kita tahu ya boxing tinju ini di Indonesia ini lagi naik-naiknya, combat sport lagi naik-naiknya semenjak ada artis-artis, influencer, seleb-seleb yang turun langsung bikin acara itu ya, bikin acara itu atau bahkan main bertanding langsung juga, mencoba hal-hal boxing, dan aku berdoa semoga ini tidak akan putus, akan terus berkembang, tidak akan padam. Maksudnya nggak hanya musiman aja gitu, akan terus lama, karena sebelum ada artis-artis atau seleb-seleb yang turun ikut langsung berperan di dunia boxing ini, itu boxing di Indonesia ini bang redup sekali bang. Tenggelam ya, kayak hilang gitu ya. Iya. Sangat hilang. Betul. Jadi semoga aja artis-artis, seleb-seleb, influencer ini tetap mau berkecimpung di dalam dunia boxing, tetap mau memeriahkan combat sport di Indonesia ini, agar saya, kawan-kawan lain seperti Bang Faisal juga, kami ini bisa bisa tetap survive di profesi kami sebagai seorang fighter boxing ini bang. Kami ini bisa tetap berkembang terus, bisa tetap ada jalannya terus gitu. Jadi makanya tanpa mengurangi rasa hormat, berterima kasih juga kepada semua artis-artis, influencer, seleb-seleb yang terjun langsung memeriahkan acara boxing di Indonesia ini. Aku berterima kasih lah buat kalian semua, karena tanpa kalian semua boxing ini mati, dan kami ini nggak bakal dikenal, nggak bakal terpakai lagi gitu. Itu aja sih bang. Kalau dari Amang melihat dunia tinju memang menjanjikan kah, atau untuk abang jadi sendiri? Kalau saya ditanya terus terang, ya harapan orang tua ke anaknya kan harus maksimal. Yang baik, ya. Dapat mencapai raihan tertinggi lah semaksimal yang mungkin ya kan. Nah kalau saya ditanya sebagai orang tua, saya pengen masuk pentas dunia. Itu harapannya. Masuk pentas dunia, tapi ya maksudnya dia betul-betul survive atau berhasil lah di Indonesia ini, baru nanti masuk ke pentas dunia. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan terbuka ke sana, pentas dunia. Pokoknya aku pengen dia itu nggak apalah, sebenarnya nggak ada batasannya lah. Kalau aku kalau aku pengen dia sebagai apa nanti, nggak ada batasannya. Termaksudlah untuk adiknya juga, gitu. Nggak ada batasannya gitu. Ini kan adiknya masih baru tamat ini, ya kan. Nah, dia kan ada juga keinginannya mau jadi ini, itu ya kan. Itu oke gitu. Tapi nanti bukan mudah-mudahan tercapai keinginannya itu. Tapi kalaupun umpamanya nanti ada kendala, dia harus pentas dunia juga. Melanjutkan. Jadi adik lagi vakum bang sementara. Pensiun dini. Pensiun sementara. Gantung apa namanya? Iya. Karena ada tujuannya untuk masa depannya juga kan. Dia agak fokus ke situ lah sekarang ini. Jadi dia minta ke orang tua, izin juga ke aku, dia mau stop dulu dari dunia atlet. Padahal dia terakhir itu masih yang kayak aku bilang tadi, juara nasional seluruh Popnas, olahraga pelajar nasional. Palembang 2023. Tahun lalu ya? Palembang. Dia baru juara itu, dan itu pertandingan terakhir dia. Karena siap itu dia lagi pensiun ini kan. Jadi dia bilang kalau misalnya nanti yang dia lagi mau cita-citakan ini gagal, amit-amit lah, tapi misalnya gagal, dia bakal balik lagi ikuti jejak aku sebagai petinju gitu. Sebenarnya agak berat juga pilihan yang dipilih, cuman mau gimana ya, dia mau gimana? punya keinginan dia. Ya kita
nggak bisa dong kita orang tua keinginan kita kan. Yang pasti kan kita ingin anak kita berhasil di apapun selama itu positif ya kan. Dia keinginannya kayak gini, papa aku mau gini dulu, mau fokus ke sini dulu kan udah tamat SMA nih. Ya udah, lakukan, fokus ke situ. Stop dulu tinjumu sementara gitu ya kan. Karena nggak bisa sekali dua nih jalan, nggak bisa. Dari program latihannya aja untuk mencapai keinginannya itu sama program latihan tinju udah beda. Itu udah beda, otot-ototnya udah beda semua itu kan. Udah akhirnya lakukan yang ini dulu, fokus sampai nanti mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau enggak, ya terserah kau mau kembali ke seperti abangmu atau apa. Papa bebaskan. Yang penting itu positif dan bagus untuk masa depan. Itu sih kalau aku. Prinsip kan anak ini. Saya nggak mau ngatur-ngatur anak-anak harus ini enggak. Kasih kebebasan apa yang mereka mau, tapi kami hanya mengarahkan yang baik ke jalan positif. Mereka tempuh, tapi sekali mereka buat pilihan harus tempuh betul-betul itu dengan serius. Ya, sampai itu sih. Ya, banyak Bang Jeremy Junior yang nanti akan tumbuh lagi. Iya, banyak. Banyak. Karena tadi harapan Bapak kan sampai nggak terbatas, pokoknya maju terus, berkarir terus. Selama sampai, masih mampu lakukan. Selama usia masih mendukung, kenapa tidak? Bukan terus. Banyak, makanya Bang, kayak aku yang lagi dikasih ada nama di dunia tinju Indonesia ini, ya makasih juga sama Tuhan, karena ini semua karena Tuhan aku bisa dikasih nama, lagi ada nama. Ya banyak itu yang nge-DM aku dari Instagramku, yang ngechat dari TikTok, atau apa kan bilang kayak isinya itu gini ya, Bang Jerstang, aku pengen latihan sama Bang Jerstang, aku pengen pengen tukar-tukar ilmu sparring sama Bang, ini semuanya banyak ya. Aku membuka kesempatan itu ya nggak apa-apa, ayo. Tapi kalau untuk melatih, karena aku juga masih latihan kan, masih dilatih. Jadi aku belum berani kalau untuk melatih karena masih banyak nih pelatih-pelatih yang bagus, pelatih-pelatih yang lebih ngerti lah bagaimana menciptakan seorang petinju yang hebat gitu dibanding aku, karena aku sendiri juga masih latihan, masih butuh bimbingan ya kan. Jadi kadang ada orang yang minta mau aku latih, itu aku yang bingung gitu. Karena nggak mau ya, cuman ya gimana ya? Iya, bukan nggak mau. Karena aku juga masih butuh, masih menjadi seorang murid gitu, belum menjadi seorang guru atau apalagi master. Itu sih. Tapi kalau untuk latihan bareng, kalau untuk sparring, ayo kita berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu nggak pelit ilmu, itu penting. Itu penting. Buat bayar berpengalaman juga lah ya. Iya. Tapi maksudnya gini, kalau sampai sekarang nih ada nggak sosok yang menginspirasi Abang dalam, ya pastinya selain Bapak ya, yang bikin Abang tuh gue harus tetap di sini, gue pengen kayak isi ini, karir gue masih panjang. Ada nggak sosok yang menginspirasi Abang di dunia tinju ini? Sosok yang menginspirasi ya, kalau idola ya pasti ada Bang. Yang pertama tadi Mayweather yang dibilang siapa. Memang dari dulu aku ngefans sama Mayweather. Kalau Indonesia. Kalau Indonesia apa kan? Mungkin nggak banyak atlet di Indonesia. Yang memang aku idola ya Bang di Indonesia. Untuk yang sekarang lagi memang hype-nya dan memang lagi powerful banget ya, karirnya lagi cemerlang, dan nggak suatu kemungkinan juga dia ini senior aku. Senior aku di dunia boxing Indonesia ini, dia senior aku. Waktu aku masih atlet sumut, masih main-main di kejuaraan nasional, masih bawa nama pemerintah Sumatera Utara. Abang ini udah menjadi senior aku. Dan ya aku banyak belajar lah dari dia. Itu Saroha Lumban Tobing. Kalau ada pun yang nggak berasal dari sumut, tapi aku tetap idola dan dia tetap seniorku juga, itu Michael Muskita. Sebenarnya di tinju Indonesia cuma 2 Bang idolaku, Michael Muskita dan Saroha Lumban Tobing. Tapi yang paling dekat dan yang paling memang betul-betul ya banyak berbagi ilmu, banyak berbagi pengalaman kayak gitu, Bang Saroha Lumban Tobing. Karena kami pernah sama-sama satu camp. Bukan satu camp sih, satu tim. Sama-sama membawa nama Sumatera Utara untuk bertanding di kejuaraan nasional. Dan kami dua sama-sama dapat emas hari itu. Satu kamar pula kami dua. Dan aku juga nggak nyangka Bang, karena dulu waktu aku masih awal masuk tinju itu, nama Bang Saroha itu udah ada gitu. Saroha Lumban Tobing ya kan. Tapi, ini idola, ini keren, pukul KO, ini segala macam semua. Kapan lah? Aku nanya sama bapakku ini. Kapan apa aku bisa kayak Bang Saroha ya? Tiba-tiba itulah Bang, memang
itulah memang kecil karena aku memang udah punya niat dari kecil, aku memang udah punya ambisi ya. Ambisi itu memang perlu, tapi ya ambisinya itu dalam hal positif kan. Iya, jangan terlalu Tuhan membukakan jalan. Bisa aku membawa nama Sumatera Utara satu tim dengan Bang Sarwa, bahkan aku dikasih kesempatan untuk sama-sama dapat emas gitu kayak Bang Sarwa. Makanya aku pun nggak nyangka itu, aku yang darinya dulu bukan siapa-siapa, ngefans sama idola. Sekarang malah sekarang malah bisa sederajat dengan idola gitu. Makanya aku itu nggak nyangka. Tapi panutanku di Indonesia ya, kalau abang tanya, petinju Indonesia hanya 2, Sarwa Lumban Tobing dan Michael Moskita. Itu yang dua itu ada seniorku di tinju. Dan cuma mereka berdua lah panutanku di tinju di Indonesia. Di Indonesia ya. Tadi di luar kan udah jelas dari kecil aja udah nontonnya. Kalau di luar ada banyak banget. Banyak ya bilangnya. Kalau di Indonesia banyak sih sebenarnya dia. Oh banyak ya. Ada Canelo loh. Iya banyak. Mayweather. Sekarang yang paling aku idolakan Gervonta kalau dari luar. Gervonta. Banyak sih kalau dia di luar itu. Iyalah kalau dari kecil udah suka tinju ya. Semuanya udah dijadiin idola, mau luar negeri mau di Indonesia cuma 2 sih, cuma itu aja. Karena kalau di Indonesia maksudnya aku juga sama lah, papaku juga suka tinju lah. Itu minggu pagi tuh pasti nonton tinju, baik yang Indonesia atau luar. Kalau luar tuh ya suka nonton bareng pagi-pagi tuh bener kan. Tapi kalau zamanku, bukan zamanku ya, kalau terakhir tuh kayak ngikutin tinju tuh paling terakhir ya Chris John lah. Chris John, Don Jordan masih ku tonton. Cuma kayaknya sehabis itu kayak hilangnya tinju gitu, kayak jedanya tuh kayak ya tanya bilang mungkin karena dibantu sekarang ada influencer segala macam, jadi tinju itu hidup lagi ya. Ya terakhir tuh zaman Chris John aku nonton, cuman ya setelah Chris John kan masuk Jordan gitu kan. Memang agak sepi. Agak sepi. Di bawah dia Jordan agak sepi nih kelihatan kan. Cepet hilang malah kan. Semoga nanti ada lagi lah. Ada lagi muncul yang seperti mereka itu. Iya. Mungkin nanti siap, amin. Gitu. Tapi kan kalau sekarang kan fenomena tinju Muay Thai ini kan lagi banyak banyak digemari lah ya Bang. Lagi booming. Nah, sampai pun jangankan ini di Batak pun ada tuh siapa kemarin yang narasumber kita itu Toba Fight Bonar. Kalau belum ada Bonar Marga apa dia ya? Marbun ya, dia saking cintanya dia pengen diciptain namanya Toba Fight. Jadi orang-orang Batak petinju-petinju yang nggak punya panggung, yang nggak punya tempat, wadah apa segala macam, dia bikin Toba Fight itu jadi antar petinju ya kelas-kelas. Ya mungkin bisa ada kelas amatir, kelas yang nggak punya tempat lah, nggak punya, yang nggak bisa sampai ke jenjang camp. Dia itu saking cintanya si Bonar ini sama dunia tinju tuh dia bikin itu Toba Fight. Mungkin belum pernah dengar Bang ya? Udah pernah dengar Toba Fight. Bagus Bang, bagus. Iya, benar-benar sampai ke situ dia. Itulah fenomena yang dicintai sama kita anak-anak muda itu. Tanggapan Abang gimana kalau ada orang-orang Batak yang bikin acara-acara seperti itu? Bagus Bang, dan bukan hanya orang Batak aja ya, seluruh suku di Indonesia ini kalau bisa ada yang menciptakan ya kan, atau enggak di semua daerah yang ada di Indonesia ini tuh kalau bisa ada gitu ya. Itulah Bang, kami sebagai atlet ini ya, terutama saya memintalah kepada orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai duit lebih lah, atau para pejabat-pejabat besar gitu, kalau memang mau berkenan gitu mengadakan lebih banyak event-event gitu. Jadi bukan hanya ada event besar aja, event-event kecil juga ada. Karena kan yang petinju-petinju kecil yang nggak dikenal-kenal orang ini kan belum tentu bisa main di event besar. Betul. Belum tentu promotor itu mau mengundang mereka untuk main di event besar. Betul. Jadi kan mereka itu bisa menyalurkan bakatnya di mana? Di event-event kecil dulu. Dan semoga dari event-event kecil mereka bisa naik, baru mereka bisa ke event besar. Setidaknya mereka bisa menyalurkan wadah mereka di event kecil dulu, baru ke event besar. Dan untuk menghindari ini juga Bang, zaman sekarang kan geng motor ya. Banyak sekali geng-geng motor. Betul. Jadi biar bisa menghindari tawuran-tawuran antar pelajar, geng-geng motor. Jadi biar di Indonesia ini tuh budaya tawuran itu hilang. Jadi kalau memang nggak sor, misalnya maaf nih Bang, aku nggak sor sama Abang nih, udah kita langsung fight di ring, ada wasit ada apa, udah gitu. Itu lebih jelas ya. Lebih jelas. Gitu. Jadi makanya kan untuk menciptakan itu kan mesti ada event-event kecil di setiap daerah. Misalnya di Medan itu udah ada Toba Fight apa segala macam. Baru nanti ke event-event besarnya itu seperti HSS, Beyond, One Pride dan yang lainnya. Jadi enak gitu dia kan Bang. Dan itu enggak kan, dan itu cuma bisa dilakukan sama
orang-orang atau pengusaha-pengusaha muda lah, orang-orang yang mempunyai Cinta duit, lah. yang mempunyai duit lebih gitu untuk bisa mengadakan event-event. Bikinlah itu. event-event seperti itu Event-event ya. seperti Karena itu. kan banyak juga petinju-petinju daerah yang sebetulnya punya kualitas baik kalau Iya, kalau dipegang ditangani oleh tangan yang baik tuh pasti Banyak. petinju daerah yang tapi sayangnya mungkin dia nggak punya link atau pengen sampai ke sana cuman nggak ada wadah, ya itu perlu juga event-event yang tadi Iya. bilang event kecil itu supaya ya itu mungkin dengan cara itu bisa melestarikan tinju di Indonesia Iya, ya, bisa hidupkan tinju di Indonesia ya. Bisa. Iya. Ya. Ya intinya dibuka lah kalau bisa di daerah-daerah yang orang-orang yang berminat, pihak-pihak yang berminat atau yang berkompeten gitu, bukalah camp-camp yang yang betul-betul yang mau memajukan lah atlet-atlet tanah air gitu loh. Itu aja sih. Calon-calon atlet tanah air, ya kan, petinju yang di daerah-daerah gitu ya kan, yang punya bakat, Punya gitu. bakat. Banyak sebenarnya. Banyak banget. Banyak sebenarnya. Cuman karena ya itu tadi lah, banyak faktor sih yang membuat itu jadi agak-agak tersendat kan. Banyak sih. Kadang kasihan juga kan ngelihatnya kan. Iya, Bang, kasihan. Ya kayak abang ini kan begitu banyak juga orang-orang daerah yang terinspirasi dengan kisah Iya. abang, cuman nggak bisa yang itu sih sebenarnya Iya, lebih Bang. kasihan yang gitu ya. Dan aku juga Bang jujur kalau misalnya aku udah kaya raya sekali, aku pasti akan berhenti, akan pensiun menjadi seorang petinju, dan aku juga pasti bakal mengabdikan diriku untuk membuat bagaimana ini generasi-generasi muda biar bisa mengikuti jejak aku atau jejak abang-abang senior di atas aku menjadi seorang petinju juga gitu. Tapi kan makanya aku nggak bisa juga menolong mereka karena aku juga sendiri masih membutuhkan Iya, bimbingan dan masih membutuhkan juga membutuhkan Proses lah. iya proses. Aku masih membutuhkan proses untuk menuju ke sana gitu. Dan aku sendiri juga masih membutuhkan perhatian dari pemerintah gitu. Jadi bagaimana aku mau membantu yang di bawah-bawahku, kecuali aku memang udah hebat, aku udah kaya raya, aku udah pasti aku bakal pensiun sebagai seorang petinju dan aku membantu yang untuk adik-adik yang pengen berkembang juga di dunia tinju ya kan. Itu sih. Ini kalau abang tadi ada nyinggung pensiun, aku juga penasaran nih, maksudnya ya mungkin secara karir abang masih panjang sekali kan, Ya, sampai masih panjang. kelas yang benar-benar. Masih panjang. Nah, tapi kan kalau di Indonesia ini kan biasanya yang aku lihat lah, atlet begitu di masa-masa jayanya dia begitu diagungkan sama negara, sama pemerintah segala macam. Cuman siap karirnya lama-lama dia sudah di puncak kan, otomatis kan orang kalau udah di karir puncak nggak ada pilihan lagi, pasti dia akan turun kan. Nah itu maksudnya kalau di Indonesia ini kan langsung tenggelam gitu, baik petinju, atlet apapun yang tadi dia bawa nama negara, cuman setelah itu kayak apa ya, kayak nggak ada ini khusus dari pemerintah. Itu ada kekhawatiran nggak sih bang soal itu? Apalagi ya gitulah, abang kayak Penghargaan dari pemerintah. nah gitu, setelah itunya maksudnya kan? Iya. Untuk di masa tuanya. Iya, jadi Begitu harapan ya. abang kalau lihat itu seperti apa bang? Ya kita itu Bang, kalau menurut aku itu kembali lagi ke pribadi masing-masing Bang. Sebenarnya pemerintah sudah sangat baik sih ya, mau memberikan mungkin fasilitas ataupun apapun. Tapi kadang kami nih Bang, jadi saya juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Oke. Saya juga menyalahkan ya pribadi kami sebagai seorang petinju. Karena terkadang kami ini juga lalai. Lalainya itu bukan orang lain aja Bang, saya akui kadang lalai. Misalnya baru menang pertandingan ini, jeder syair misalnya 100 juta, 200 juta, lalai. Itulah Bang, kadang kami ini terlena Bang, kami lupa di saat kami nggak ada duit itu, untuk nggak aneh-aneh lah, dan kami lebih memilih untuk nabung itu duit. Tapi di saat kami udah menang, di saat kami menerima duit yang banyak, kami itu kayak langsung lupa kalau kami ini sebenarnya seorang atlet. Itu sih yang banyak dialami seorang petinju, terutama di Indonesia ini. Terutama saya sendiri pernah nggak ada di fase itu. Pernah, saya nggak munafik, saya pernah ada di fase itu, mengalami itu ya. Cuman kan pribadi itu Bang yang harus diubah. Jadi biar lebih di saat menang ataupun di saat ataupun di saat kalah, harus tetap ingat kalau kita ini ada seorang atlet dan seorang petinju. Jadi kalau bisa duit hasil kemenangan itu cuman 5% dipakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk apapun, dan selebihnya ditabung. Jadi biar di masa pensiun, di masa memang tubuh ini udah nggak kuat lagi untuk mijakkan kaki di ring,
udah safety gitu, mau buka apa, entah mau buka usaha, Udah settle mau lah buka ya. udah dari hasil itu settle. ya. Jadi kayak udah apa gitu. Ya kalau saya sendiri, abang tanya, saya nanti begitu saya udah nggak kuat lagi untuk bertinju, saya sudah pensiun, ya saya harus sudah memikirkan persiapan lah ya, bagaimana menghidupi keluarga nanti, ya dari duit tabungan. Cuman kalau saya nggak terlalu ambil pusing sih bang, karena saya itu punya impian begitu saya pensiun dari tinju ini, selain untuk mau memajukan tinju Indonesia ya kan, saya juga pengen menjadi seorang pendeta begitu saya pensiun nanti. Jadi saya memang udah nggak terlalu peduli soal duit, karena memang begitu saya pensiun saya mau mengabdikan diri saya untuk Tuhan aja udah. Karena selama karir abang udah merasakan penyertaan tangan Tuhan. Iya, penyertaan tangan Tuhan. Jadi ke pensiun udah waktunya. Pensiun. Gua kembali ke. Aku kembali lagi. Melayani. Jadi ya kalaupun aja aku mati sebagai ya orang yang mewartakan Tuhan aja lah bang. Karena aku udah ngalami ya pelindungan Tuhan lah aku selama aku menjadi seorang petinju ini apa segala macam. Mamaku tuh nanya, nak kapan mau mulai melayani Tuhan? Mamaku udah bilang kayak mama tiru mama dan melayani Tuhan di gereja. Aku bilang mas sabar ya ma, tunggu aku siap sama semua hal duniawi ini, tunggu aku pensiun. Jadi aku mesti tunggu siap dulu urusan duniawi ini baru panggilan hati baru aku siap memang. Aku udah nazar aku pensiun dari tinju aku baru jadi. Nanti kamu bakal dengar kabar aku Jeremy Siotang yang kamu undang ngomong sama kamu depan ini sebagai seorang petinju, kamu bakal nengok nanti puji Tuhan aku khotbah di gereja. Kita melihatnya nggak di atas sering lagi di atas mimbar. Iya di atas mimbar. Kamu Tapi bakal dengar kabar. Tapi ini orang Amang udah tahu. Ini tahu Amang yang soal nanti pensiun dia akan menjadi pendeta. Orang Amang udah tahu. Pernah sih dia bilang. Oh, emang udah benar-benar dipersiapkan juga ya? Udah pernah sih dia bilang. Jadi emang kalau orang Amang ya terserah nak. Selama itu positif apalagi pendeta, aduh. Iya. Terlalu apa sih? Kalau yang udah lulus agama bagi aku itu terlalu mulia profesi itu ya kan. It's okay. Lakukan aja. Lakukan. Gitu, kan dari nonjok, ibaratnya dari mukul orang sekarang nasihatin orang itu kan benar-benar dua jalan yang sama berbeda. Tapi itulah kita doakan aja. Ini selagi sekarang kan tapi karirnya masih panjang, lakukan yang terbaik, fokus juga. Masih banyak juga harapan Bapak juga ke depannya sangat panjang untuk Abang Jeremy. Nah, tapi dalam waktu dekat, ini mau tahu juga kita Bang. Apa ada pertanyaan yang akan Abang jalani dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ada Bang, 7 Desember. Ini aku kebetulan dapat rezeki untuk main di Super Knockout. Itu eventnya eventnya Bang Sultan lah kita bilang. 7 Desember. 7 Desember. Itu mainnya di? Kurang belum tahu ya pastinya di mana, tapi dengar-dengar ya katanya di GOR besar gitu. 7 Desember. Iya, karena ada beberapa artis Indonesia juga yang bakal bertanding di sana. Jadi untuk memeriahkan lah gitu ya kan. Sama ada kami lah seperti saya nanti sebagai profesional boxingnya yang bakal tanding di acara itu. Oh itu lawannya udah tahu ya Bang? Lawan siapa nanti? Lawannya udah tahu. Lawannya saya itu lawan nanti seorang pas pampres. Wah, pas pampres. Berarti emang belum pernah ketemu ya? Belum. Ya. Gimana persiapannya Bang untuk nanti tanggal 7 Desember? Ya, persiapan matang Bang. Puji Tuhan, persiapan matang. Ya, kita kasih yang terbaik dan saya target pasti menang, tapi tetap aja berserah kepada Tuhan. Semoga Tuhan melancarkan semua target saya ini. Yang penting menang nanti saya tetap bilang makasih Tuhan. Kalaupun nanti saya kalah, tetap terima kasih Tuhan. Yang penting fokus, main sebaik mungkin, hasil kita serahkan ke Tuhan. Hasil serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan yang ngatur ke semua. Nah, tapi aku juga penasaran emang. Apa kalau melihat tinju Indonesia, apa sih harapan dari Bang seorang Bang Jeremy untuk tinju di Indonesia, terutama untuk boleh untuk pemerintah, untuk petinju yang baru mau mulai, itu ada nggak harapan Bang yang mau Bang kasih? Saran boleh. Pesan-pesan. Ini pesan-pesan. Mau didengar puji Tuhan, mau nggak didengar ya udah puji Tuhan juga. Ya. Ini pesan-pesan buat bapak-bapak pejabat pemerintah, buat orang-orang kaya yang ada di Indonesia, buat artis-artis, seleb-seleb semuanya. Saya ini mewakili seorang petinju Indonesia. Saya memohon tolonglah bina kami dengan tulus. Tolonglah bina kami
tanpa memandang siapapun kami, tanpa memandang apapun kami, dan tanpa memandang kami dari segi materi. Kami hanya butuh dibina dengan tulus. Kami hanya butuh itu bimbingan betul-betul bimbingan dengan tulus gitu. Dan kami juga pasti bakal memberikan apa yang kami bisa, apa yang kami inginkan, apa yang kami impikan itu juga dengan tulus gitu. Itu aja sih. Kalau dari Amang ada sebagai dimana anaknya yang benar-benar terjun di tinju Indonesia, harapannya atau pesan-pesan untuk tinju di Indonesia kayak apa? Ya kalau untuk pemerintah sih tingkatkan lagi perhatiannya kepada olahraga, seluruh olahraga sebenarnya. Tapi karena kita tinju, aku tinju lah gitu kan. Dan kepada atlet yang baru nih, jangan lalai, tetap terus belajar. Contohnya gini, dia ini baru belajar umpamanya berapa lama, berapa bulan lah gitu, baru kenal tinju lah istilahnya ya kan. Terus umpamanya ada keberuntungan nih, juara dia umpamanya atau menang dia suatu pertandingan. Terus dia merasa udah paling jago, udah merasa paling hebat. Jangan nggak boleh itu. Cepat puas gitu. Nggak boleh cepat puas, jangan gitu loh. Ini Jeremy dari usia berapa tahun dia kenal tinju. Saya tetap tekankan, jangan pernah cepat puas, jangan merasa dirimu jago. Tetap tingkatkan belajar, tingkatkan kemampuanmu terus gitu. Jangan merasa cepat puas gitu. Kalau kita merasa cepat puas, padahal baru berapa bulan belajar tinju, mengenal tinju, nggak akan panjang. Dia nggak akan panjang itu. Jangan panjang. Tingkatkan terus, fokus terus belajar. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Jangan ada kata-kata, saya ini juara, saya ini apa, segala macam gitu kan. Nggak ada, di atas langit masih ada langit, bos. Tuh. Tetap tingkatkan kemampuan, tetap apa. Jadilah petinju, bukan hanya untuk petinju di daerah atau di Indonesia, naik ke dunia. Ya, itu dia. Itu dia. Jadi ya itu dia harapannya untuk pemerintah, semoga diperhatikan lagi tinju. Semua cabang olahraga ya, cuman karena Amang Bang Jeremy di tinju, jadi tinju semakin diperhatikan karena banyak banget atlet-atlet yang luar biasa, yang punya bakat luar biasa, cuman tidak punya wadah, semoga diperhatikan. Itulah tadi harapan Amang. Ayo Pak, di-push lagi Pak, di-push. Karena mereka-mereka ini juga total dalam berkarir, dalam membawa nama Indonesia itu mereka total sangat semua dikerahkan untuk nama Indonesia gitu. Jadi semoga harapan dengan pemerintah tinju semakin harum, semakin besar. Amin. Tidak hanya di Indonesia tapi kelas dunia. Ya. Jadi Bang Jeremy, thank you banget. Siap. Amang juga thank you banget udah sharing ke kita. Bang, kita doakan karirnya semakin menanjak ke atas terus sesuai harapan Amang. Amin. Tidak hanya di Indonesia tapi kelas dunia. Semoga Bang menjadi seperti Mayweather. Amin. Siap. Thank you Bang, sehat-sehat, sukses terus. Kita tunggu lagi karirnya dan pokoknya cepat terus. Amang juga sehat-sehat juga. Masih ada dalam Batak keren. Thank you guys. Horas. Batak keren.